Selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu biaya tenaga kerja. Kami dari kelompok 1, saya Rotua Maria Belen Sihaan sebagai moderator dan rekan-rekan pemateri saya yaitu Dewi Triputri Saragi, Lois Neke Jesia Hulu, dan Winda Sari Putri Huta Barat. Yang pertama akan menjelaskan mengenai definisi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja terbagi atas 4, yaitu yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, menurut jenis pekerjaannya. Dan yang keempat, menurut hubungannya dengan produk. Catatan kepegawaian, sasaran utama dalam pembayaran upah karyawan adalah menentukan pembayaran upah yang dilakukan adalah untuk karyawan yang berhak menerima dari sebesar haknya pula. Selanjutnya ada catatan waktu kerja. Pencatatan jam kerja karyawan dilakukan dengan kapan karyawan masuk kerja atau datang, dan kapan dia keluar atau pulang pada suatu jam kerja atau time clock card. Pencatatan biaya tenaga kerja. Catatan waktu kerja menjadi dasar pembuatan rekapitulasi daftar gaji yang meliputi gaji dan upah seluruh karyawan perusahaan. Komponen perhitungan jumlah biaya tenaga kerja tersebut meliputi upah tenaga kerja yang dibayarkan berdasarkan jam kerja atau unit produksi, gaji tetap, insentif atau bonus tunjangan-tunjangan yang diberikan, serta potongan yang dikenakan kepada masing-masing tenaga kerja. Setelah pencatatan waktu kerja karyawan, hal selanjutnya adalah perhitungan upah. Terdapat 3 metode dasar dalam penentuan upah karyawan, yaitu yang pertama, dasar tarif per jam kerja, yang artinya jika karyawan diupah dengan 1 tarif per jam kerja, upah kotornya dapat dihitung dari catatan waktu kerja masing-masing karyawan. Upah kotor yang akan diterima dihitung dengan mengembalikan jumlah jam kerja karyawan atau termasuk lembur jika ada dengan tarif per jam kerjanya. Yang kedua ada dasar tarif per unit produksi. Kalau tarif per jam kerja upah kotor merupakan hasil kali tarif dengan jumlah jam kerja, maka tarif per unit produksi upah kotor dibayar sebesar tarif dengan jumlah unit produksi dalam mengupah karyawannya. Biasanya membuat tarif minimum per jam kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri lainnya. Nah, yang ketiga, next. Nah, di sini terdapat yang ketiga yaitu dasar rencana insentif. Pada dasar ini, upah kotor dibayarkan sebesar upah standar, ditambah sejumlah insentif. Insentif ditambahkan karena prestasi karyawan yang dapat memproduksi lebih dari atau di atas jumlah atau kualitas yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, contohnya, berdasarkan rekap dan gaji, pencatatan biaya tenaga kerja meliputi biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta, upah tak langsung sebesar 2.500.000, gaji karyawan administrasi sebesar 4 juta, dan gaji karyawan di bagian pemasaran sebesar 4.500.000. Nah, di sini terdapat jurnalnya. Yang pertama, pada tanggal 15 Desember 2020, gaji dan upah didebit sebesar 10 juta, utang beban dikredit sebesar 10 juta. Kemudian pencatatan pembayaran gaji dan upah, yaitu pada tanggal 15 Desember 2020, utang beban didebit 10 juta, dan kas dikredit sebesar 10 juta. Next. Di sini terdapat perhitungan upah kotor seperti tadi telah dijelaskan ada 3, yaitu dasar tarif per jam kerja, dasar tarif per unit produksi, dan dasar rencana insentif. Next. Nah, kemudian ada biaya distribusi biaya upah dan gaji kotor. Setelah dihitung, upah kotor harus didistribusikan atau dicatat pada rekening-rekening yang bersangkutan dengannya. Bila jumlah yang dicatat relatif kecil, maka cukup dengan metode konvensional saja atau dengan metode tangan. Tetapi bila yang dicatat relatif besar, maka perlu digunakan metode mesin Nah, kemudian ada pencatatan jurnalnya. Pencatatan pada buku besar dilakukan atas dasar jurnal sebagai berikut. Di debit, barang dalam proses,
seharga nilainya, kemudian di debit juga ada biaya overhead pabrik seharga nilainya, kemudian di kredit biaya gaji seharga nilainya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Selanjutnya, distribusi biaya upah dan gaji kotor mengenai potongan-potongan terhadap upah kotor. Potongan-potongan yang dimaksud ini baik yang merupakan peraturan pemerintah atau undang-undang maupun potongan-potongan yang menjadi keputusan bersama antara buruh atau karyawan dengan manajemen di suatu perusahaan. Selanjutnya, pembayaran upah bersih. Metode mana yang akan digunakan sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, yaitu dengan melihat volume pekerjaan yang ada. Cara lain untuk mendapatkan informasi upah yang akan dibayar adalah dengan payroll register atau payroll journal. Contohnya yaitu berdasarkan rekap gaji dan upah didistribusikan, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta dan upah langsung 2.500.000. Gaji karyawan administrasi sebesar 4 juta dan gaji karyawan bagian pemasaran 4.500.000. Jurnal pendistribusian gaji dan upahnya yaitu yang didebit yang pertama persediaan produk dalam proses sebesar 5 juta, lalu yang didebit BOP sesungguhnya sebesar 2.500.000, lalu beban gaji administrasi 4 juta, dan beban gaji pemasaran 4.500.000. Lalu yang dikredit adalah gaji dan upah sebesar 16 juta. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja, gaji dan upah reguler. Akuntansi biaya gaji dan upah dalam 4 tahap, yaitu yang pertama berdasarkan kartu hadir karyawan, atas dasar daftar gaji dan upah, setelah cek diuangkan dan penyetoran pajak penghasilan. Untuk premi lembur, dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam per minggu, mereka berhak menerima uang dan premi lembur. Premi lembur ini dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode atau period expense. Kemudian biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama itu ada setup time, waktu menganggur atau idle time, shift premium, bonus, cuti dan hari libur, lalu pekerjaan yang rusak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Yang berikutnya ada dasar mencari insentif. Pada dasar ini, upah kotor dibayarkan sebesar upah standar ditambah sejumlah insentif. Insentif ditambahkan karena prestasi karyawan yang dapat memproduksi lebih dari atau di atas jumlah atau kualitas yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya itu berdasarkan rekap gaji dan upah didistribusikan, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta dan upah langsung 2.500.000, gaji karyawan administrasi 4 juta, dan gaji karyawan bagian pemasaran sebesar 4.500.000. Untuk jurnalnya, jurnal pendistribusian gaji dan upah adalah di sini ada contoh perhitungan cuti dan hari libur. Waktu produksi 50 minggu dikali 40 jam sama dengan 22.000 jam. Waktu tidak produktifnya cuti 1 minggu sama dengan 1 kali 40 jam sama dengan 40 jam. Libur 5 hari 5 kali 8 jam sama dengan 40 jam. Per 80 jam. Total jam kerja dibayar 2.080 jam. Persentase jam kerja yang dibebankan ke BOP per bulan adalah waktu tidak produktif per waktu produktif dikali 100%. Sama dengan 80 per 2.080 kali 100% sama dengan 4%. Next. Jika seorang buruh pada periode atau bulan tertentu mendapat upah sebesar 3.500.000, pencatatan biaya overhead pabrik sebesar 4% dikali 3.500.000 sama dengan 140.000. Dan untuk jurnalnya, pada tanggal 27 Desember, biaya overhead di sebelah debit sebesar 140.000 dan biaya cuti dan libur karyawan dikredit sebesar 140.000.
Dan jurnal saat disetujui pembayaran, maka jurnalnya itu adalah pada tanggal 29 Desember 2020, biaya cuti dan libur karyawan didebit sebesar 140.000 dan utang gaji dan upah dikredit sebesar 140.000. Next. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun pembacaan materi, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.